Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Kali ini gue bakal membahas mengenai yang biasanya tuh kita suka denger nih ya. Terkadang kita tuh merasa diri sendiri tuh kurang kurang apa ya, kurang capable, mungkin kurang keahlian dalam bermain saham. Lalu banyak saran nih dari orang-orang gitu. Udah aja, kenapa nggak dimasukin ke reksadana? Seperti itu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ternyata banyak orang yang tidak ketahui tentang reksadana. Seolah-olah kan kita kelihatannya enak nih, kita investasi terus uang kita dikelola oleh para manajer investasi atau fund manager, mungkin disebutnya seperti itu. Ini juga gue sebenarnya gue mendapat insight ini, pandangan ini dari sebuah buku yang judulnya adalah ini Money Master the Games. Ini adalah karangan dari Tony Robbins. Sebenarnya bukunya tuh tebal banget. Ini adalah ceritanya 7 simple step untuk mencapai financial freedom, seperti itu. Dan di sini tuh dibahas banget ya, dia mewawancarai banyak sekali investor-investor legenda dunia ya, termasuk Warren Buffett, dan salah satu yang paling gua suka sekarang sih namanya Ray Dalio ya. Jadi dia bahas di buku ini seperti itu. Nah, kita akan membahas beberapa eh, yang Tony Robbins katakan dalam buku ini mengenai si reksadana. Ini gue udah siapin. Nah, ini. Nah, di sini tuh dia membahas di chapter 2 ini mitos-mitos apa saja yang biasanya ada di pasar saham. Seperti itu. Mitos pertama, eh, 13 triliun dolar, kebohongan 13 triliun dolar. Investasilah bersama kami akan mengalahkan pasar. Pasar di sini tuh biasanya indeks saham gabungan ya. Mungkin kalau di luar di Amerika tuh sebutnya Nasdaq, kalau di kita IHSG gitu. Jadi misalnya ketika IHSG dalam satu tahun mempunyai return 8%, ketika kamu dan manajer investasimu bisa mengalahkan itu, misalnya keuntungan kamu misalnya 11% atau 12%, nah itu disebutnya beat the market, mengalahkan pasar. Seperti itu. Nah, ini gue cuman highlight aja sedikitnya. Nah, di sini ternyata 96% dari reksadana yang dikelola secara aktif gagal untuk mengalahkan market di beberapa periode waktu ya gitu. Jadi ternyata dengan reksadana dan kamu dimainkan dengan para manajer yang ahli dalam bidangnya itu, ternyata 96% tuh kalah gitu ya, gagal untuk mengalahkan pasar gitu. Dan ini yang pertama gitu ya, ketika kamu berinvestasi di reksadana gitu. Jadi bukan sesuatu yang selalu menguntungkan juga gitu. Cuman bertumbuh mungkin, mengalahkan deposito mungkin, tapi apakah pertanyaannya mengalahkan market atau tidak? Seperti itu. Dan yang kedua adalah mengenai yang mitos kedua ini. Tuh, di sini kan ada dia membahas tentang Warren Buffett, tentang apa seperti itu. Nah, gue bakal membahas tentang mitos yang kedua. Ini sebenarnya bukunya cukup panjang ya, ini ada 1000 halaman. Tapi kalau kamu mau ini buku walaupun dalam bahasa Inggris, tapi kamu ya kira-kira mau belajar lah ya gitu, kamu bisa tulis juga nih di komentar nanti, tulis email kalian, nanti gue juga bakal kirim ini buku gitu ya. Nah, ini chapter 2,2. Ini tentang mitos yang kedua, biaya kami gitu ya, fee ada biaya administrasi, biaya investasi, dan biaya lain-lainnya. Itu tuh kecil lah untuk dibayar, seperti itu. Nih, industri reksadana adalah ini ya sebutnya operasi kebohongan terbesar di dunia gitu. Dia bilang ada 7 triliun dolar yang fund manager pengelola dana, ada broker, dan other insider are steadily siphoning off an excessive life of nation, household, college, and retirement saving. Jadi mereka tuh secara perlahan mengambil eh, mengambil keuntungan dari ini ya, keuangan rumah tangga, dari tabungan pensiun, dari tabungan edukasi, seperti itu. Nah, ini adalah ini ya, tuh. Nah, kadang yang kita tidak ketahui secara detail adalah biaya dari si reksadana tersebut.
Nah, kalau ini di Amerika ya. Bahkan di Amerika tuh average per tahunnya dia segini. Sedangkan mereka suku bunganya tuh kan rendah ya karena mereka sudah negara maju gitu. Tidak seperti di Indonesia mungkin sekarang di sekitar 3,75%-an, tapi kan kadang suku bunga Bank Indonesia kita misalnya bisa mencapai 6-7%. Nah, bahkan di sana yang kecil suku bunganya pun di 2%, bahkan sekarang 0% ya suku bunga di sana. Jadi ketika kamu eh, nabung di bank tuh ya kamu nggak dapat apa-apa gitu. Nah, karena dia suku bunganya 0%. Nah, sedangkan di sana ada average cost untuk owning mutual fund-nya 3,17% per tahun gitu. Ya, apakah itu besar atau enggak? Nah, sebenarnya dia cukup kasih contoh sih ya. Return-nya sama, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Ini adalah harga dari sebuah kebodohan. Uh, tiga temen tiga sahabat, ada Jason, Matthew, dan Taylor. Di umur 35, mereka mempunyai 100 ribu dolar untuk diinvestasikan. Semuanya memilih reksadana yang berbeda. Dan ketiganya beruntung untuk mempunyai performa reksadana yang sama ya di market ya, 7% setahun. Dan pada umur 65, berarti 30 tahun ya mereka berinvestasi. Mereka datang bersama untuk membandingkan akunnya mereka, saldo akunnya mereka. Nah, ketika diinspeksi lebih dalam, mereka menyadari kalau biaya yang mereka bayarkan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Mereka membayar biaya tahunan di yang 1%, ada 2%, dan 3%. Secara berurutan ya, berarti Jason dapat 1%, Matthew dapat 2%, 3% adalah si Taylor. Atau terbalik nih. Nah, pokoknya mah pada intinya inilah ya. Di bawah adalah impact dari dampak dari yang namanya fee dari biaya di ending account balance. Jason yang 100 ribu dolar sama ya, bertumbuh sebanyak 7% satu tahun. Nah, ketika dia dikurangi 3% di annual fee, akhirnya dia mendapatkan 324 ribu dolar. Berarti dia meningkatnya 3,24 kalinya lah. Nah, sedangkan Matthew yang fee-nya 2%, akhirnya mempunyai saldo akhir di 432.194. Berarti cukup nih kenaikannya ya. Jadi kenaikan karena beda 1% ini kamu bisa memperoleh hampir 100 ribu ya, 100 ribu lebih uang lebih banyak dibandingkan yang beda 1% ini ya, yang di 3%. Sedangkan yang si Taylor yang dia cuma 1% annual fee-nya, dia mendapatkan 574.349. Sama jumlah investasinya, returnnya sama, tapi Taylor hampir mempunyai uang 2 kali lipat daripada si Jason ini. Kenapa? Nah, itulah yang kadang kita tidak ketahui dari sebuah reksadana. Kita harus tahu mendetail fee-nya tuh seperti apa. Karena kebanyakan reksadana juga kan ada yang disebutnya net asset value ya, atau NAV. Nah, biasanya tuh kita nggak bisa ngelihat namanya yang namanya fee itu secara jelas. Memang fee kalau di state ke kita terkadang kecil gitu, tapi ada beberapa perusahaan yang menutupi itu. Jadi mereka menutupi si fee-nya itu dan mengurangi si net asset value itu. Jadi seolah-olah fee yang dibayarkan kecil, tapi sebenarnya return yang dari net asset value itu dikurangi. Seperti itu. Nah, jadi kalau kamu mau buku ini, nanti juga gue bakal bahas ya banyak tentang dari buku ini ya, biar kita lebih wawasannya terbuka. Kalau mau buku ini bisa tulis di komen ya emailnya kalian gitu. Nah, nanti kita akan, sekarang kita bahas nih ya yang namanya sekuritas juga ya, apa yang terjadi di sekuritas. Nah, biasanya tuh kalau kamu ikut grup saham akan diberikan informasi-informasi seperti ini. Tapi terkadang kebanyakan informasi kita juga bingung nih, informasi mana yang benar dan mana yang tidak. Kadang kamu harus punya yang namanya ini ya, penyaring informasi mungkin ya. Jadi otak kamu dan diri kamu sendiri biasa dilatih untuk melihat news-news seperti ini. Ini adalah fully technical. Ini juga berasal dari salah satu sekuritas. Dia bilang, selamat pagi, berikut adalah rekomendasi daily technical
untuk hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Nah, jadi itu untuk hari ini ya, di 5 Mei 2021. Ini adalah data kemarin ya, IHSG hari ini ya bergerak mix cenderung menguat, dia bilang. Di dalam range 5941 sampai dengan 6100. Nah, kan ada selalu berita-berita seperti ini. Antam, dia akan menutup gap disebutnya, menguat menuju gap pada 2670 dan 2940 sebagai target lanjutan. Support baru terbentuk di sini. Nah, akan ada news-news seperti ini, dan ini tuh akan sangat banyak ya contoh-contohnya. Jadi ini hanya dia berdasarkan teknikal, berdasarkan support resistance, dan dia bilang ini. Nah, kenapa sih banyak sih ya berita-berita seperti ini? Kalau kamu mau baca-baca koran investasi atau berita-berita akan banyak seperti ini. Tapi mana berita yang benar dan tidak itu adalah tanggung jawab kita nih. Dan itu adalah keputusan kita sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan, karena setiap orang yang menyarankan ini biasanya tuh mereka menghubung-hubungkan dengan yang namanya disclaimer on gitu. Jadi kalau mereka salah ya jangan disalahin gitu, karena ya bukan salahnya mereka gitu kan, tapi karena memang investasi kita ya kita yang harus bertanggung jawab untuk itu gitu. Nah, akan ada yang seperti ini. Supply zone Medco MEDC ya, menguat menuju supply zone pada area 735 sampai 750. Tuh, rekomendasi sell on strength pada supply zone, support 670, resistance 735 750. Nah, seperti itu. Sekarang juga kita akan lihat nih ya, yang namanya ini adalah laporan keuangan ya dari Panin Sekuritas. Jadi salah satu sekuritas di Indonesia yang ada juga di ini ya, di pasar IHSG gitu ya. Nah, ini kita akan lihat laporan keuangannya. Sekuritas ini seperti ya, mungkin sekuritas ini karena dia menjual reksadana dan menjual juga jasa untuk trading ya, seperti itu. Nah, kita lihat pendapatannya. Ada komisi dari transaksi perantara perdagangan efek. Ini adalah fee jual dan fee beli yang kamu bayarkan ketika kamu transaksi. Oh, ternyata uangnya cukup besar ya, segini. Nah, ini adalah pendapatan dari si sekuritas tersebut. Jadi si sekuritas tuh akan menciptakan yang namanya news. Mungkin beritanya tentang research analysis atau apapun itu gitu. Tapi selama kamu bisa memanfaatkan itu dan mengetahui mana informasi yang seharusnya kamu ikuti dan tidak, seharusnya itu aman-aman aja gitu. Tapi sebenarnya sekuritas tuh ada kepentingan seperti ini gitu ya. Jadi ada konflik kepentingan, konflik of interest. Jadi mereka tuh ingin kita bertransaksi jual beli secara lebih sering, karena kalau dari sisi mereka itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, yang seperti yang tadi gue bilang juga, di reksadana ada manajer investasi. Nah, ini tuh nah, pendapatan ini yang didapat dari fee yang kamu bayarkan ketika kamu menggunakan seorang manajer investasi atau kamu memiliki reksadana seperti itu. Dan ini juga nilainya cukup besar seperti itu. Nah, sedangkan keuntungan atas perdagangan efeknya ternyata nilainya nggak terlalu besar gitu. Seharusnya kalau mereka memang hebat dalam dunia trading seperti itu, seharusnya angka ini yang jauh lebih besar daripada angka kedua ini gitu. Ternyata komisi mereka yang jauh lebih besar daripada hasil tradingnya gitu ya, atas perdagangan efek. Walaupun ini tidak harus diteliti lebih detail lah gitu, apakah ini memang keuntungan mereka dari mereka trading hanya segini atau seperti apalah hitungannya. Bahkan ini ada kerugian keuntungan atas efek yang belum direalisasi. Nah, berarti ini ada kerugian yang sedang mengambang, istilahnya yang lagi nyangkut. Yang nyangkutnya sebesar ini, seperti itu. Jadi yang ini mah ceritanya dia udah take profit ya. Kalau ini masih belum cut loss lah pada intinya. Gitu. Nah, akhirnya menemukanlah ini gitu. Cuman dari semua akun di pendapatan ini, dia cukup besar ya di ini ya, di komisi dan pendapatan kegiatan manajer investasi seperti itu. Nah, jadi itulah yang gua bahas hari ini mengenai si reksadana ya, sedikit banyaknya biar kalian mempunyai wawasan yang lebih luas gitu. Terus apa sih yang harus kalian lakukan gitu ya? Kalau saya secara pribadi sih menurut saya ya, yang paling bisa berinvestasi dengan sangat baik adalah diri kita sendiri gitu. Jadi gue sih sangat senang belajar, terus ya mungkin
apa ya namanya, menambah wawasan mengenai dunia investasi ini gitu. Karena ketika kamu mau bekerja ataupun kamu seorang pengusaha, pada akhirnya tuh investasi inilah yang menentukan apakah hidup kamu di masa tua nanti atau di masa yang akan datang bisa menikmati atau tidak gitu. Karena ketika kamu tidak berinvestasi, kamu harus secara terus-menerus bekerja dan tidak mempunyai sebutnya apa ya, kayak passive income seperti itulah. Nah, jadi sekian dari video kali ini. Udah cukup lama juga nih gitu, tapi ya cukup cukup menambah wawasan ya. Gua pikir ini bisa berguna nih kalau kamu mau baca bukunya juga walaupun dalam bahasa Inggris, tapi gua bisa kasih ebook ini gitu ya melalui email. Jadi kamu bisa tulis email juga sih di kolom komentar. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, dan tulis email kalian di komen jika kamu mau buku ini, nanti gue kirim lewat email. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.